Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, khususnya keluarga besar insan pers yang saya cintai, yang saya hormati, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati. Izin saya akan menyampaikan setelah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin saya bersama Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi sebelah kiri saya yang saya hormati, dan saya sendiri Profesor Ali Maskur Musa. Setelah kita semua menyelenggarakan Kongres ke-13 Jamaah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah atau biasa dikenal dengan Jatman, yang menyelenggarakan Kongres ke-13 bertempat di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, tanggal 21-22 Desember, artinya kemarin, Sabtu dan Ahad. Pertama yang ingin kami sampaikan, tentu hasil itu kita laporkan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang kita baru saja melaporkan kepada Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf terhadap semua prinsip-prinsip dan hasil-hasil yang disepakati di dalam Kongres ke-13. Yang pertama adalah bahwa dengan Kongres ke-13 dimaksud telah ditetapkan pengurus baru Jatman untuk periode 2024-2029 dengan Rois Ali adalah Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi, dan saya terpilih dan ditetapkan sebagai Mudir Ali Jatman untuk periode 2024-2029. Artinya kepengurusan ini sah dan menjadi bagian dari kontinuitas organisasi. Maka dengan demikian Jatman Idaroh Aliyah di bawah kepemimpinan Kiai Ahmad Khalwani Nawawi dan saya sebagai mudir anunya untuk 2024-2029. Yang pertama. Yang kedua, keputusan yang perlu disampaikan pada publik adalah Jatman mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, badan otonom dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, sehingga tupoksinya adalah menindaklanjuti, membreakdown dari kebijakan-kebijakan pengurus besar Nahdlatul Ulama, khususnya dalam hal pengamal Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah di Indonesia, dan ini mempunyai kekuatan ruhaniyah yang sangat kuat, menjunjung, menjadi paku buminya dari spiritualitas Indonesia, tidak hanya oleh dan untuk NU, tetapi untuk bangsa dan negara Indonesia memerlukan spiritualitas yang tinggi, paku bumi istilah saya, dan itu dijalankan oleh Jatman. Yang ketiga, para pers yang saya cintai, yang saya banggakan,
Tadi kita mendapat arahan dan memang hari-hari ini kita akan menyusun kepengurusan secara lengkap. Intinya semua pengurus dari semua tingkatan yang berkenan untuk membangun, mengabdikan dirinya pada Jatman akan kita rangkul semuanya. Termasuk pengurus dari Idarah Aliyah di bawah kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya, semua akan kita ajak untuk bersama dan menjadi pengurus dari Jatman periode 2024-2029. Jika Allah mengendaki, insya Allah pengurus Jatman 2024-2029 akan diselenggarakan pelantikan yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 8 Januari 2025. Hari-hari ini kita sedang menyusun, moga-moga segera tuntas. Insya Allah tanggal 8 kita akan menyelenggarakan pelantikan yang akan melibatkan seluruh Idarah Wusta, insya Allah Idarah Subyah, dan juga para sufi internasional kita mohonkan untuk bisa hadir di dalam pelantikan dimaksud. Yang keempat, yang terakhir, dari sisi pelaksanaan dan hasil dari Kongres, maka saya ingin membacakan secara lengkap rumusan satu di antara 7 rekomendasi Kongres Jatman, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Jatman mendukung Presiden Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Haji Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi Presiden 2024-2029, dan mendukung, mengapresiasi terhadap kebijakan program-program pemerintah, terutama pemberian makan bergizi gratis yang ditujukan kepada pelajar, dan kita minta juga kepada santri serta ibu hamil untuk mencegah stunting pada anak-anak demi mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Begitu juga program hilirisasi industri untuk meningkatkan added value dalam rangka mewujudkan nasionalisme ekonomi. Dan ini selaras dengan kebijakan Pak Presiden bahwa nasionalisme ekonomi harus menjadi pelaku utama dari ekonomi Indonesia. 4 hal itu yang kami dari kira-kira eksekutifnya, kalau mutir itu eksekutif ya, menyampaikan beberapa prinsip dan hasil dari Kongres ke-13 Jatman di Dono Hudan. Selanjutnya mohon kiranya Rais Ali Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi untuk bisa memberikan guidance menyangkut hal-hal yang prinsip ketorekohan kepada khalayak, kepada masyarakat luas. Dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hadirin hafizakumullah, wabil khusus Bapak Profesor Dr. Ali Maskur Musa sebagai Mudir Ali Jatman hasil Kongres di Danudan kemarin. Tidak lupa dari jajaran PBNU, Pak
Ajengan Sarif. Ajengan Sarif. Saya sudah akrab sama kakaknya Pak Ali Romdon, Pak Edi dari PP, dari Bidang Pesnya PP. bidang PSBB, beliau asli dari Palembang. Dan kepada para wartawan, saya sebagai orang yang dituakan di hasil kongres kemarin, saya hanya ingin menyampaikan, saya ingat kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu ada seorang profesor dari Belanda di Universitas Gajah Mada, kalau tidak salah namanya Profesor Martin, mengatakan dulu Belanda itu yang paling ditakuti adalah dari santri Torekoh. Jadi yang paling ditakuti adalah, kalau di Banten murid-muridnya Syah Abdul Karim Banten. Kalau di Jawa Tengah ada tokoh yang masyhur yang nama aslinya Ontowiryo, nama masyhurnya adalah Diponegoro. Walaupun cuma 5 tahun menyusun kekuatan berperang musuh Belanda, bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Diponegoro. Itu sejarah. Ternyata Diponegoro pun tarekatnya Satoriyah. Gurunya adalah Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Putranya Kiai Haji Nuriman Melangi Nogotirto Gamping Yogyakarta, yang gelar keratonnya namanya BPH Santio. Itu Diponegoro itu tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, itu guru tarekat Taksabatiyah. Lebih-lebih kalau warga NU, kita lihat sejarahnya Mbah Hashim Asy'ari itu ketika mondok di Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas, beliau juga talqin bi'at tarekat Qadiriyah kepada Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Maka saya mengajak pada warga NU dan semuanya kalau bisa ikuti Mbah Hashim masuk tarekat. Cucunya Mbah Hashim, Gus Dur juga tarekat. Tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai ketua umum PBNU, Gus Dur itu talqin bi'at tarekat Qadiriyah Naksabandia kepada Kiai Haji Sun Haji Jimbun Giwang Retno Seruweng, Kebumen, Jawa Tengah. Gus Dur juga tarekat. Maka tarekat ini adalah bentuk tazkiyah, membersihkan diri. Maaf, ilmu kalau nggak pakai tazkiyah cuma masuk di otak, nggak masuk ke hati. Ya pinter, tapi cuma bikin ngotak ke teman saja. Maka dengan adanya tarekat ini tazkiyah, supaya ilmu masuk ke hati, nggak cuma singgah di otak saja. Itu tazkiyah tarekat. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, saya mengajak seluruh mursyid dari berbagai tarekat untuk bisa bergabung ke Jatman ini, hasil kongres kemarin di Danuhudan Solo. Seizin Kiai Halwani, saya bersama Ajengan Sarif, Wakil Sekjen yang mendampingi kami dari PP ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, para pers yang saya cintai, di PBNU itu memiliki Banum yang jumlahnya insya Allah 14 Banum. Satu di antaranya adalah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah
atau Jatman. Dengan demikian, program unggulan kita adalah di 3. Satu adalah memperkokoh amaliyah thariqah yang menjadi bagian dari amaliyah secara nasional. Jadi, thariqah ini bukan milik hanya para kiai, para santri di kampung-kampung, tapi juga menjadi amalan batiniyah, thariqiyah di kota-kota, bahkan di tokoh-tokoh pemerintahan, pelaku bisnis dan negara. Sehingga dengan demikian yang pertama adalah mengajak dan mengintrodusir thariqah sebagai amaliyah untuk menyempurnakan kita sebagai sebagai upaya untuk menjadi akhlakul karimah. Ya, begitu Rasulullah diutus adalah menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak bangsa menjadi bagian dari tugas kita. Yang kedua, kami artinya Jatman akan menjadikan gerakan-gerakan spiritualitas di seluruh jajaran pemerintahan sejak dari presiden sampai di tingkat kecamatan. Artinya manakala ada peringatan 17 Agustus seperti biasanya di awal memasuki bulan Agustus, maka kami akan ingin bekerja sama dengan presiden. Di istana itu dialunkan istighosah, dan ini menjadi munajat bangsa bagi kebesaran dan kesejahteraan rakyat Indonesia di bulan 17 Agustus. Begitu juga kepada apabila ulang tahun dari provinsi, kabupaten, maka di situ satu di antaranya adalah munajat kepada Allah, munajat akbar untuk memohon pada Allah. Yang kedua. Yang ketiga unggulannya adalah menyangkut kemandirian Jatman sebagai organisasi Bandung. Artinya membangun struktur konsolidasi struktural dari pusat sampai ke daerah sampai ke tingkat anak cabang MVC di lingkungan NU harus kita buat, karena ini akan menjadi gerakan massal spiritualitas, dan di dalamnya adalah ada unsur gerakan ekonominya, karena setiap istighosah kubro atau manaqib kubro biasanya di kota-kota tertentu tidak kurang dari 50.000 hadir di situ. Karena itu Jatman memiliki kekuatan ekonomi yang dahsyat. Nah, itu 3 unggulan. Yang terakhir itu semua dibalut seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Halmani tadi, 2 hal yang menjadi amaliyah kita Jatman dan mengajak pada seluruh bangsa, rakyat, warga NU dan masyarakat Islam secara keseluruhan adalah tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa kita, dan yang kedua adalah tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati. Jadi dengan demikian pertanyaan yang kedua, mengapa terjadi kekerasan di antara aparat penegak hukum, di antara keluarga, anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, terjadi kekerasan? Itu diantaranya adalah masih adanya kekeringan jiwa yang ada di dalam masyarakat dan komponen seperti tadi. Jadi dengan demikian, dengan berthariqah itu akan melembutkan lutfiyah fil qalbi, hatinya itu akan lembut sehingga mempunyai jiwa kasih sayang, karena di dalam thariqah yang dibangun adalah mahabbah, cinta,
Karena cinta itulah sebagai dasar seseorang bisa ma'rifatullah. Al-mahabatu asasul ma'rifah. Demikian jawaban dari dua pertanyaan tadi. Cukup? Ada lagi? Monggo Mas, silakan. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fana dari Investor Trust. Tadi Prof. Ali menyebut bahwa Jatman akan mendukung program-program dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dua diantaranya adalah makan siang gratis dan hilirisasi. Pertanyaan saya, apa alasannya mendukung dua program itu dan bentuk konkretnya seperti apa dukungan? Terima kasih. Generasi emas milik anak-anak bangsa yang di dalamnya adalah para santri yang menuntut ilmu di pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Karena itu program pemberian makan gratis bergizi itu diberikan kepada para murid dan juga kepada santri seluruh Indonesia. Jadi dengan demikian santri mempersiapkan diri untuk menjadi generasi emas menuju Indonesia maju pada tahun 2045 yang insya Allah GDP kita di 2045 itu adalah negara terbesar nomor 4 atau negara 4 besar negara di dunia. Dan di situ saatnya santri menjadi bagian sebagai wujud dari Indonesia maju. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kemandirian ekonomi pesantren bisa dijadikan partner dari Badan Gizi Nasional yang mempersiapkan, mendesain bagaimana breakdown dari program pemberian makan gratis bergizi itu. Artinya kita siap mempersiapkan komponen-komponen pemberian gizi itu, mulai dari material makan, misalkan berasnya, karena kita kan juga banyak petani, ada kacang hijaunya, mereka yang menjadi peternak telur, ya, kemudian ayam potong, dan kita menjadi bagian dari mempersiapkan generasi emas itu. Dan kita siap karena pesantren biasanya memiliki para santrinya, para alumninya yang bergerak di bidang hortikultura tadi. Ya beras, ya jagung, ya susu, apalagi kedelai misalkan, dan juga ayam, telur, dan sebagainya. Dan kita siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dalam program ini. Terima kasih. Ada tambahan? Baik, teman-teman. Baik, monggo silakan Mas. Selamat siang, Pak. Saya Rizky dari Metro TV. Pertama ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya Bapak dan untuk jadi Jatman, Ketua Jatman. Yang kedua ini izin menanyakan respon dari Jatman ini terkait dengan rencana muktamar luar biasa yang akan digelar pada Januari mendatang itu seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih dari sahabat Metro TV ya. Saya akan memulai bahwa berorganisasi diantaranya harus mempunyai dua dasar, satu legalitas dan dua etika. Legalitas karena Badan Otonom NU itu adalah yang menentukan, yang mengesahkan, yang mengeskakan adalah PBNU, maka legalitasnya adalah yang disahkan oleh PBNU. Kongres ke-13 di Donohudan diselenggarakan oleh PBNU. Setelah sekian lama melalui proses mediasi, tabayun, akhirnya mayoritas bahkan 95% dari Idarah Wusto mengendaki agar kongres diselenggarakan oleh PBNU.
Jadi dengan demikian yang sah dari aspek kelembagaan ADRT kita adalah yang Kongres di Donohudan. Dan ini dibuktikan izin dari kepolisian diberikan kepada kita, artinya Donohudan. Yang kedua, para pengambil peran, misalkan Indonesia Raya, Mars Subhanul Waton, yang Kori dilakukan oleh keluarga besar TNI, dalam hal ini adalah Kodam Diponegoro. Jadi dengan demikian kita dari segi legalitas adalah yang sah dan menjadi bagian dari kepengurusan PBNU. Nah, yang kedua adalah etika. Etika itu penting karena legalitas akan lebih sempurna kalau legitimasinya adalah legitimasi etik. Legitimasi etik dimaksud adalah Kongres Jatman dihadiri oleh 95%, Idarah Wusto dan Subiah, bahkan kalau Subiah mendekati 100%. Yang kedua, para mursyid-mursyid besar dan juga dari kiai-kiai besar, legitimasi etiknya hadir di Kongres 13 Jatman di Donohudan. Secara demokratis, Oke. Sekarang yang ketiga, pertanyaan khusus MLB NO, maka saya dapat masukan dan mendapatkan dokumen tidak ada satupun dari pengurus wilayah dan pengurus cabang NO se-Indonesia yang menyetujui, mau PCI nggak ada satupun. Jadi dengan demikian itu adalah bagian dari framing yang dilakukan oleh beliau-beliau, dan itu adalah ya biarkan masyarakat sendiri. Tapi secara legalitas struktural dari pusat sampai bawah tidak ada satupun PW, PCI, PC yang menyetujui adanya MLB NO. Karena yang terpenting di dalam organisasi itu kan membangun etika. Etika diantaranya adalah continuity, by peaceful, pergantian dengan cara damai, dan itu dilakukan melalui muktamar yang akan datang. Oke, ada lagi? Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas segala kerjasama baiknya dan partisipasinya. Kami sampaikan sekali lagi salam sehat selalu untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya dan Mas Profesor Ali Maskur, adiknya Pak Limaskan, tolong doakan lebih-lebih saya sekarang umurnya sudah tua. Saya hari kemarin pas 70 tahun kemarin, jadi saya lahirnya itu tanggal 19 Desember tahun 54. Hari ini saya 70 tahun. 19 Desember 54, bintangnya Sagittarius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sa'adatul muhtaramin, para alim ulama, para pinispuh dalah para kesepuhan sedaya, dinangkung
pengurus besar Nahdlatul Ulama, Bapak Khalil Nafis dan Bapak Warsah. Hadirin hafizakumullah, kita semuanya warga NU yang kita contoh ini pendiri NU, Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Ternyata beliau juga thariqah, Mbah Hasyim Asy'ari. Saya punya buku terbitan Pondok Tebuireng, dikeluarkan oleh para alumni, ditandatangani oleh almarhum Profesor Ki Haji Tolha Hasan. Di situ disebutkan ternyata Mbah Hasyim Asy'ari itu talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah kepada Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Jadi pendiri NU kita thariqah. Sejarah. Loh, nek jenengan yang NU wis preso pendiri NU thariqah, kok isi ana wong NU sing urung thariqah, kuwi berarti wong NU sing urung thariqah. Betul? Buku itu saya ketemu Gus Kikit, tadi Gus Kikit di situ waktu hall Kiai Haji Amru Al-Muqtasim Ponorogo. Saya yang bicara di sana sama Pak Anwar Mansur, Pak Anwar Iskandar, maaf. Saya tanya sama Gus Kikit, Gus, niki buku niki leres mboten? Kok ngendika akan Mbah Hasyim bin Thariqah datang Mbah Mam Termas. Gus Kikit ngendika, leres Kiai, leres. Ternyata pendiri NU itu thariqah. Gus Dur itu juga thariqah. Menjelang terpilihnya sebagai ketua PBNU tahun 83, Gus Dur talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwang Reno Seruang Kebumen. Jadi Gus Dur itu thariqah. Maka penggemar Gus Dur kalau sudah pakai kaos ada gambarnya Gus Dur, yuk masuk thariqah, sempurna oleh derek. Betul? Itu sejarah. Saya sering mengatakan tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, guru tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, punya putra bernama Muhammad Hatta yang akhirnya terpilih sebagai wakil presiden. Pak Hatta itu putra tarekat. Saya bicara Pak Hatta putra tarekat yang pernah bicarakan di bangku sekolah, yang bicarakan cuma mata koperasi saja. Bahkan ketika Gestapo PKI meletus membunuh para jenderal, termasuk Jenderal Yani Purworejo dibunuh. Jenderal yang sudah tarekat itu selamat aja. Jenderalnya sudah tarekat, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Abdul Haris Nasution masih jadi KSHB, itu jenderal aktif, sudah tarekat, beat kepada Dr. Kiai Haji Mustaqim Romli Peterongan Jombang. Sejarah itu. Jenderal saja tarekat, kok kopral nggak tarekat gimana? Sejarah. Dan masih banyak lagi. Masuk tadi Profesor Ali Maskur Musa
mengatakan Diponegoro. Diponegoro itu tarekat, Pak. Makanya belum ada 3 bulan, Profesor Martin dari Belanda di kampus Gajah Mada mengatakan Belanda itu paling ditakuti itu orang toreko. Itu Belanda sendiri yang bilang begitu. Diponegoro itu kan namanya asli Ontowiryo, lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Mondok di Tegalsari, Jetis Ponorogo, ngaji fikih kepada Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sodik. Mengaji ilmu tafsir Jalalain di Pondok Pesantren Sant Bagelen Purworejo, diajari tafsir Jalalain oleh Kiai Haji Baidowi Santren Bagelen Purworejo. Kiai Haji Baidowi punya putra bernama Kiai Haji Hasan Muhibat. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Muhibat kemarin menjadi Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Itu cucu Kiai itu. Kelahiran Purworejo, kelahiran Palembang, TIY Purworejo gitu. Iya. Sejarah itu. Diponegoro mengaji ilmu kanoragan, ilmu kok kanoragan itu ilmu kebelengan sing bangsa ngurusi ilmu kekebalan, ilmunya si Pinto Padang Betawi itu sing ngurusi bangsa kayu stigi bareng peto ahli-ahliane itu ngaji ilmu kanoragan kepada Kiai Haji Nur Muhammad Nabi Wongso Salaman Magelang. Dan beliau berguru tarekat kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Siapa Kiai Haji Taftazani? Putranya Kiai Haji Nuriman Melangi Nobotirto Gamping Yogyakarta yang terkenal dengan nama BB Hasanyo, keluarga kerjaan. Jadi Diponegoro itu toreko. Sejarah. Namanya asli Ontowiryo, namanya Kiai Abdul Hamid, nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bedoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Nalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Waslarong. Apal? Itu toreko Diponegoro. Wafat dan dimakamkan di Makassar, Ujung Pandang dekat Pantai Losari. Kata anak-anak musisi, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis merau-merau kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul? Itu. Ini sejarah tarekat Diponegoro. Dan masih banyak lagi. Saya ingat ngendikane Al-Arif Billah Al-Mursyid wal Khalifah Litoriqatis Syadiliyah sebagai Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Watucol. Beliau mengatakan sholat tanpa wiridan podo karo kapal tanpa penumpang. Senajan kapalnya gede kosong rano penumpangnya nang segoro kena ngombak goyang ditumpaki ora tenang. Mula wong salat yen ora wiridan ora bakal khusyuk. Supaya wiridan iso ajek pakai guru namanya thariqah. Thariqah itu metode pendekatan diri kepada Allah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Ali Abil Hasan Asyadili, maka namanya thariqah Syadiliyah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Abdillah Asyatari, namanya tarekat Satariyah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namanya tarekat Qadiriyah.
Anda jangan bikin metode sendiri. Belum kelasnya, betul? Maka saya dan Mas Profesor Ali Maskur, adiknya Pak Ali Maskan, tolong doakan. Lebih-lebih saya sekarang umurnya sudah tua. Saya hari kemarin pas 70 tahun kemarin. Jadi saya lahirnya itu tanggal 19 Desember tahun 54. Hari ini saya 70 tahun. 19 Desember 54. Bintangnya Sagittarius. Itu. Ini makanya tolong didoakanlah, yang penting. Betul. Saya sebenarnya sudah bilang saya itu sudah sibuk sekali di rumah ngurusi pesantren, ngurusi tarekat. Itu karena kebetulan sanad tarekat kakek saya itu sampai Jambi, sampai mana, sampai Batam, bahkan saya sering sampai di Johor, sampai di Negeri Sembilan, Malaysia. Jadi Syekh Siraj Johor Bahru Malaysia itu sanadnya dari kakek saya, Syekh Siraj Johor Bahru Malaysia. Maka saya sering ngaji di Malaysia. Maka saya tolong doakan mudah-mudahan betul-betul ada kesempatan untuk khidmah kepada jemaat ini. Saya akan khidmah. Saya niatnya khidmah. NU ini khidmah di atas jabatan, betul? NU khidmah di atas jabatan. Dulu ada kiai namanya Kiai Yasin Yusuf Blitar. Itu ulama besar, skop nasional. Selama hidup ketua MWJNU Kademangan Blitar, selama hidup. Pernah menjelang konferensi NU cabang Blitar, para ulama Blitar menghadap Pak Yasin. Pak Yasin benjang konferensi jenengan wonten cabang nggih. Pak Yasin ngendika, kula MWJ mawon. Menjelang konferensi wilayah NU Jawa Timur, kiai-kiai Jawa Timur menghadap Pak Yasin, minta kesediaan Pak Yasin untuk duduk di PWNU Jawa Timur. Apa kata Pak Yasin? Kula MWJ mawon. Pernah menjelang muktamar NU dari Jakarta, ada yang ke Blitar menemui Pak Yasin. Pak Yasin, sampai besok duduk di PP Pulau MWJ mawon. Jadi di NU ini pengabdian di atas jabatan. Jadi biasa, dulu bapak saya pernah jadi Rois Surya NU Jakarta, pelorot dari ketua Tanfidia. Pernah bapak saya ini. Jadi apa-apa. Orang juga aras-arasan, orang kayak lagi. NU ini khidmah di atas jabatan. Maka walaupun panjenengan kadang-kadang nanti ada yang tidak ikut di pengurus Jatman pusat, tetap khidmahnya kepada Torekoh jangan sampai berkurang. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.